Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk Bapak atau Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 6 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi charger baterai pada kuliah bahan listrik. Nah, pada presentasi ini kami akan menjelaskan pengertian mengenai charger baterai, material penyusunnya, fungsi masing-masing material, serta pengaruhnya terhadap kinerja alat. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan nama dan NIM masing-masing. Nah, perkenalkan nama saya Nafari Chandra Aisyologis dengan NIM 166251042. Dan perkenalkan juga, saya adalah Sideko Jaya Saputra dengan NIM 166251073. Lanjut teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gias Akbari dengan NIM 166251033. Perkenalkan, nama saya Raffi Prasetya dengan NIM 166251065. Dengan saya Ahmad Khairon dengan NIM 166251006. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian charger baterai lithium ion. Baik, untuk pengertian charger baterai kita mengambil yaitu dari charger baterai lithium. Yang dimana charger baterai itu sebuah perangkat ataupun alat yang digunakan untuk mengisi ulang energi pada baterai atau sebagai catut daya dengan pengisian pengontrolan arus dan tegangan agar charger baterai dapat memberikan daya kepada pengisian dari penyimpanan arus. Nah, alat ini tersusun seperti komponen seperti pada umumnya PCB, dioda, kapasitor, dan alat pengontrol sirkuit lainnya. Charger baterai banyak digunakan pada perangkat elektronik portable seperti kendaraan listrik maupun dari handphone serta alat-alat yang lainnya. Untuk deskripsi alat dan bahan charger baterai ini yaitu lebih berfungsi mengalirkan energi listrik ke dalam baterai dengan mengatur tegangan dan arus pengisian agar proses berlangsung secara aman dan efisien tidak merusak baterai. Jadi pada umumnya charger baterai ini memiliki metode pengisian tertentu, yaitu seperti constant current, constant voltage yang dimana dia itu pengisian konstan dengan arus dan tegangan serta multistage constant current untuk meningkatkan efisiensi pengisian yang dimana baterai akan tetap aman sesuai spesifikasinya. Selanjutnya ya ini dari bahan komponen yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ya ini ada beberapa yang disebutkan. Yang paling utama ya ini ada PCB sebagai suatu wadah, ataupun transformator, dioda, resistor, dan lain-lainnya adalah sebagai komponen dari catut daya supply untuk baterai. Untuk identifikasi material, ya ini ada tembaga, aluminium, silikon, serta timah solder dan juga ferrit. Jenis materialnya, ya ini pastinya tidak lebih adalah konduktor dan juga semikonduktor untuk sebagai grounding agar arus tidak terhantarkan dari sisi eksternal. Selanjutnya, ya ini ada plastik, ABS atau polikarbonat, nikel, emas, elektrolit, kapasitor, dan juga fiberglass. Ya ini seperti yaitu jenis materialnya dari logam mulia, komposit, polimer, dan juga material mulia. Charger baterai juga memakai kualitas berbagai bahan material yang dimana menjalankan fungsi pengisian energi listrik, terutama paling penting adalah konduktor sebagai penghantar arus dan silikon yang paling utama untuk mencegah arus keluar dari sisi eksternal. Oke, selanjutnya fungsi Selanjutnya, masing-masing material. Yang pertama ada tembaga, digunakan sebagai jalur pengantar arus pada PCB dan kabel karena memiliki konduktivitas listrik yang sangat tinggi. Yang kedua ada aluminium, berfungsi sebagai heatsink atau bagian casing untuk membantu pelepasan panas dan mengurangi bobot perangkat. Yang ketiga ada silikon, digunakan untuk material utama semikonduktor pada IC, kontrol, MOSFET, dan rangkaian pengatur proses pengisian baterai. Yang keempat ada timah solder, berfungsi untuk menghubungkan komponen elektronik dengan PCB sehingga terbentuk sambungan listrik dan mekanik yang kuat. Next. Yang kelima ada ferrit, digunakan pada induktor atau filter EMI untuk mengurangi gangguan elektromagnetik dan meningkatkan efisiensi konverter daya.
Yang keempat ada FR4 atau fiberglass reinforced epoxy, berfungsi sebagai substrat PCB yang menopang komponen serta memberikan isolasi listrik dan kekuatan mekanik. Yang ketujuh ada plastik ABS atau polikarbonat, berfungsi untuk casing atau pelindung eksternal karena ringan, kuat, tahan benturan, dan bersifat isolator listrik. Yang kedelapan ada nikel, digunakan sebagai lapisan pelindung konektor atau terminal untuk meningkatkan ketahanan korosi dan keandalan kontak listrik. Next. Yang kesembilan ada emas, berfungsi untuk melapisi konektor atau kontak listrik tertentu untuk memperoleh konduktivitas yang tinggi dan mencegah oksidasi. Yang ke-10 ada elektrolit kapasitor, berfungsi sebagai media penyimpanan muatan listrik pada kapasitor untuk menstabilkan tegangan dan mengurangi ripple pada rangkaian pengisi daya. Next. Lalu ada hubungan antara material. Material-material yang telah dijelaskan sebelumnya tidak dapat bekerja sendiri, tetapi harus saling mendukung dalam satu sistem. Sebagai contoh, pada baterai lithium, anoda dan katoda berfungsi sebagai tempat penyimpanan ion lithium. Pergerakan ion dari anoda ke katoda dan sebaliknya terjadi melalui elektrolit. Sedangkan separator memastikan kedua elektroda tidak bersentuhan langsung, sehingga tidak terjadi korsleting. Selain itu, setiap material memiliki karakteristik berbeda, sehingga tidak bisa diganti secara sembarangan. Misalnya, jika separator rusak atau diganti dengan bahan yang konduktif, dapat terjadi hubungan singkat. Begitu juga jika elektrolit diganti dengan bahan yang tidak sesuai, performa baterai akan menurun, bahkan dapat menimbulkan resiko keselamatan. Jadi, kinerja suatu perangkat elektronik sangat bergantung pada kerjasama semua material yang digunakan. Selanjutnya oleh teman saya. Pengaruh terhadap kinerja alat. Pemilihan material pada charger baterai lithium ion memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja alat secara keseluruhan. Material dengan konduktivitas listrik yang baik, seperti tembaga dan emas, dapat meningkatkan efisiensi transfer energi serta mengurangi kehilangan daya selama proses pengisian. Penggunaan material yang kuat dan tahan terhadap panas maupun korosi juga meningkatkan keandalan dan umur pakai alat. Selain itu, material isolator seperti plastik ABS, polikarbonat membantu menjaga keamanan pengguna dengan mencegah kebocoran arus listrik dan melindungi komponen internal. Namun, pemilihan material harus mempertimbangkan biaya produksi agar diperoleh keseimbangan antara performa, keamanan, ketahanan, dan juga nilai ekonomis dari produk tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke peran inovasi dalam pertumbuhan. Inovasi charger baterai berbasis multi-step constant current atau MSCC berperan dalam meningkatkan daya saing produk melalui proses pengisian yang lebih cepat, aman, dan efisien. Inovasi ini juga mampu menarik pelanggan baru karena memberikan performa yang lebih baik serta membantu memperpanjang umur baterai. Selain itu, penggunaan metode MSCC dapat mengoptimalkan penggunaan energi dan mengurangi panas selama pengisian sehingga meningkatkan efisiensi dan juga nilai tambah produk. Oke, untuk strategi implementasinya, implementasi charger baterai berbasis MSCC dapat dilakukan melalui riset kebutuhan pasar melalui analisis teknologi yang ada dan juga pengembangan SDM, serta pemanfaatan teknologi digital untuk menghasilkan sistem pengisian yang lebih cepat, aman, dan efisien. Untuk keempat hal tersebut yaitu yang pertama dari riset pasar, analisis kompetitor, pengembangan SDM kreatif, dan juga pemanfaatan teknologi digital. Selanjutnya tantangan dan solusi. Untuk tantangannya sendiri adalah keterbatasan dari sumber daya dan juga resistensi terhadap suatu perubahan. Untuk solusi dari tantangan tersebut, kita dapat melakukan pelatihan serta pengembangan dan juga kolaborasi dan adaptasi mengenai teknologi yang ada. Oke, selanjutnya untuk daftar pustaka ini merupakan jurnal-jurnal dan referensi yang kami gunakan.
Untuk selanjutnya akan lebih dibahas lanjut oleh teman saya. Oke, nah di daftar pustaka ini itu terdapat beberapa sumber-sumber yang kami gunakan dalam menyusun laporan akhir dari tugas bahan listrik ini. Nah, di sini kami menggunakan beberapa jurnal ilmiah internasional yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik bahan material pada charger baterai lithium ion. Nah, ini ada jurnal Nizam et al. 2022. Ini dipilih karena membahas perancangan sistem pengisian baterai lithium ion menggunakan metode multi-stage constant current atau MSCC sehingga menjadi referensi utama dalam menjelaskan prinsip kerja dan inovasi metode pengisian yang lebih efisien. Kemudian selanjutnya ada jurnal Yellow et al. 2024. Nah, jurnal ini digunakan sebagai acuan untuk menjelaskan perkembangan material baterai dan karakteristik material yang mendukung teknologi fast charging, khususnya terkait konduktivitas listrik, stabilitas thermal, dan umur pakai baterai. Sementara itu ada jurnal Mahmud et al. 2024. Nah, ini memberikan kajian yang komprehensif mengenai berbagai sistem dan teknik pengisian kendaraan listrik, sehingga sangat relevan sebagai dasar dalam menjelaskan komponen charger, teknologi pengisian modern, serta hubungan antara pemilihan material dengan efisiensi dan keamanan sistem. Nah, selain ketiga jurnal utama tersebut, laporan yang kami susun ini juga didukung oleh beberapa referensi ilmiah lain yang membahas perkembangan material baterai lithium ion, nah, seperti penggunaan material semikonduktor silikon carbide atau SiC dan gallium nitride atau GaN. Nah, inovasi material elektroda serta teknologi elektronika daya. Nah, dari kombinasi berbagai referensi tersebut memberikan landasan teori yang lebih komprehensif, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sehingga analisis yang disajikan dalam laporan memiliki tingkat validitas yang lebih tinggi dan sesuai dengan perkembangan teknologi charger baterai yang saat ini. Oke, sekian dari kelompok kami, kelompok 6, mengenai analisis material pada charger baterai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.